Oke, selamat datang kembali dalam session training video tutorial Glodon Takeoff Rebar. Pada video yang sebelumnya kita sudah menjelaskan pengenalan awal programnya seperti apa. Nah, untuk yang session yang sekarang, video training yang sekarang, itu kita mengidentifikasi atau membuat aksis grid, as atau grid, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada tampilannya yang namanya aksis grid, dan di sini juga ada aksis grid. Sebenarnya sama saja, yang di atas sama yang di bawah. Kita bisa memilih salah satu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua fungsi aksisnya ya untuk membuat aksis. Yang pertama adalah kita menggunakan define. Kita klik aksis grid, kita klik define, kita buat ininya ya, parameter-parameter aksisnya, atau kita menggunakan fungsi elemen list. Jadi di view kita klik elemen list, dia muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi ke define. Nah, di sini kita klik aksis grid ya. Kita klik new. Nah, kita pilihnya di sini adalah orthogonal aksis grid yang standarnya. Nah, di sini kita dapat tampilan ada yang namanya bottom, ada yang namanya left, top, dan right. Jadi ini adalah aksis yang untuk di sisi bawah gambar, left di sisi kiri gambar, dan top di sisi kanan gambar, top di sisi atas gambar, dan right di sisi kanan gambar. Nah, di sini kita bisa juga merubah sesuai dengan ininya, panjang atau jarak per masing-masing as. Kita contoh misalnya di sini kita gunakan 6000 gitu kan. Nah, yang standar itu adalah di bawah dan di kiri gambar. Kita add di sini ya. Kita add kan. Nah, yang left-nya juga kita add. Akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik draw. Di sini kita klik draw. Oke. Nah, di sini angle-nya kita isi 0. Nah, ini adalah standar tadi bawaan aksisnya. Selanjutnya adalah pertanyaannya, bagaimana kalau saya ingin menambahkan aksis atau menghapus aksisnya? Nah, di sini ada yang namanya fungsi paralel. Nah, misalnya kita ingin menambah aksis nih, kita klik paralel. Oke. Nah, kita klik. Nah, awalnya kotaknya, kursornya hanya satu persegi aja. Setelah kita arahkan ke garis, muncul dua kotak yang persegi. Kita klik. Ingat di sini, kalau seandainya kita ingin bergeraknya ke arah kiri, berarti dia adalah sumbu negatif dari X. Ke kanan adalah sumbu positif dari X. Nah, kita pengen tambah di sebelah kanan misalnya. Ini tadi 6000, kita ingin membuat garis di tengahnya. Jadi kita ketik 3000. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin ke kiri, kita tinggal nambah minus 3000. Oke. Nah, begitu juga yang terhadap yang vertikal. Kita klik paralel, kita klik ininya, minus 3000 dia berarti ke bawah, 3000 dia ke atas. Nah, bagaimana kalau seandainya gridnya itu dia tidak tegak lurus, tapi dia diagonal? Kita klik di sini, ini ada panah 2, kita klik panah 2-nya. Di sini ada yang namanya 2 point. Nah, kita klik 2 point. Nah, kita tambahkan misalnya dari sini ke sini. Misalnya aksis numbernya adalah tadi FG gitu ya, kita nambah G. Nah, ini yang G. Ini adalah yang dia diagonal. Bagaimana kalau dia berbentuk seperempat lingkaran? Nah, di sini kita juga klik lagi di paralelnya, kita klik panah 2. Ada yang namanya 3 point auxiliary axis. Kita pilih CSI auxiliary axis gitu kan.
Oke, misalnya kita klik di sini ya. Oke, kita klik di sini, kita klik di sini, ya kan. Nah, kita kalau dia arahnya begini berarti dia seperti ini. Tapi kalau arahnya begini dia seperti ini. Jadi busur ya. Nah, kita bikin begini. Nah, aksisnya misalnya namanya apa nih? H. Nah, bagaimana dengan kalau dia berlawanan arah, misalnya seperti ini? Kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia seperti ini. Misalnya I. Nah, kita bisa membuat aksis seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya lagi, Pak, aku pengen menghapus gridnya di paralel atau kita ke sini ya, ke auxiliary axis. Kita delete di sini, misalnya di sini ya. Nah, yang tadi kita buat ingin kita delete lagi. Klik kanan, muncul peringatan seperti ini, kita klik yes. Di aksis grid yang ini, gitu kan. Kita juga pengen jadi yang di sini adalah yang bisa di delete ya, sub aksisnya ya, bukan yang aksis utamanya. Nah, bisa kita delete lagi. Nah, untuk pembuatan aksis ini itu cukup satu lantai, dia mewakili semua lantai. Jadi tidak setiap lantai kita identifikasi atau kita buat aksisnya. Nah, kita tadi sudah bekerja di ground floor, kita pengen lihat di lantai 1. Nah, sudah ada. Jadi kalau untuk aksis dia otomatis setiap lantai sudah teridentifikasi. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk session bagaimana kita membuat atau mengidentifikasi aksis. Sekian dan terima kasih.